A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan di video ini saya akan membahas hal-hal dasar yang penting buat memahami bagaimana sebenarnya rakyat bisa menggugat keputusan pemerintah lewat PT UN. Mulai dari sejarahnya, kewenangannya, sampai bagaimana proses sengketanya berjalan. Jadi, biar punya gambaran utuh, saya mulai dari akar masalahnya. Kenapa PT UN itu ada? PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara itu bukan muncul begitu saja, jauh sebelum Indonesia merdeka. Belanda sudah punya sistem peradilan administrasi, tapi waktu itu hanya menguntungkan pejabat kolonial. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, kita belum punya peradilan khusus buat sengketa antara warga dan pemerintah. Kalau ada masalah, penyelesaiannya hanya secara internal instansi saja. Nah, titik baliknya terjadi tahun 1986. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan sejak itu, Indonesia resmi punya PT UN yang berdiri sendiri. Ini penting sekali karena mulai saat itu rakyat punya ruang resmi untuk menggugat keputusan pemerintah yang dianggap tidak adil. Setelahnya, undang-undang ini diperbarui lagi di tahun 2004 dan 2009 supaya prosedurnya lebih jelas dan modern. Nah, di tahun 2014 hadirlah Undang-Undang Administrasi Pemerintah yang makin memperkuat posisi PT UN. Salah satunya yang paling terasa adalah kewajiban melakukan upaya administratif dulu sebelum masuk ke pengadilan. Dan sekarang PT UN sudah masuk ke era digital lewat account, pengajuan gugatan, dan sidang bisa dilakukan online. Jadi PT UN berkembang karena kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keadilan dari keputusan pemerintah. Setelah tahu asal-usulnya, kita lanjut ke pertanyaan penting, yaitu PT UN itu sebenarnya berwenang mengadili perkara apa? Yang pertama adalah kompetensi absolut. Ini berbicara tentang jenis perkara. PT UN hanya menangani sengketa antara warga atau badan hukum dengan pemerintah yang muncul karena adanya keputusan tata usaha negara atau KTUN. Fokusnya adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat pemerintah dan menimbulkan akibat hukum. Yang kedua adalah kompetensi relatif. Ini menentukan PT UN mana yang tepat untuk menerima gugatan. Biasanya gugatan diajukan ke PT UN di wilayah pejabat yang mengeluarkan keputusan, tapi kalau pejabatnya lebih dari satu atau posisinya jauh dari penggugat, ada aturan khusus yang mempermudah, termasuk ketika penggugat dan tergugat berada di luar negeri. Setelah kita tahu pengadilan mana yang berwenang menangani sebuah perkara, sekarang pertanyaannya adalah perkara apa sih yang sebenarnya bisa dibawa ke PT UN dan siapa saja pihak yang terlibat dalam sengketa itu? Nah, di sini kita masuk ke pembahasan tentang objek dan subjek sengketa di PT UN. Objek sengketa di PT UN itu sederhananya yaitu keputusan tata usaha negara atau KTUN yang digugat itu bukan orangnya, tapi keputusannya. Keputusan ini bersifat tertulis dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Misalnya pencabutan izin, penolakan permohonan, keputusan mutasi, penetapan daftar nama, dan sebagainya. Lalu, siapa yang terlibat di sengketa dalam PT UN? Pertama, ada penggugat. Ini orang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan tadi. Yang kedua, ada tergugat, yaitu pejabat atau badan pemerintahan yang mengeluarkan keputusan. Jadi, posisi sederhananya itu, misal, penggugat merasa dirugikan, tergugat yang mengeluarkan keputusan, dan objeknya adalah keputusan itu sendiri. Kalau objek dan subjeknya sudah jelas, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sebenarnya proses penyelesaian sengketa di PT UN itu berjalan? Karena banyak orang kira menggugat ke PT UN itu tinggal masuk, sidang, lalu selesai. Padahal prosesnya punya tahap-tahap yang harus dilewati, dan semuanya punya tujuan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah upaya administratif. Ini proses penyelesaian di dalam instansi pemerintahan dulu, sebelum masuk ke pengadilan. Nah, ada dua bentuk. Yang pertama itu keberatan, yaitu meminta pejabat yang mengeluarkan keputusan untuk meninjau ulang. Yang kedua ada banding administratif, yaitu meminta atasan pejabat tersebut untuk mengevaluasi keputusan itu. Nah, setelah masuk ke PT UN, ada beberapa jenis acara pemeriksaan yang bisa digunakan. Yang pertama,
ada acara biasa untuk perkara normal. Terus yang kedua ada acara cepat untuk perkara yang sifatnya mendesak. Lalu yang ketiga ada acara singkat, yaitu biasanya untuk perlawanan terhadap penetapan ketua pengadilan. Nah, tahapannya tuh berurutan, mulai dari, pemeriksaan pendahuluan, itu tuh untuk melihat apakah gugatan memenuhi syarat formal. Lalu yang kedua, pemeriksaan persiapan, ini untuk memastikan berkas lengkap dan mencoba mediasi administratif. Lalu yang terakhir yaitu persidangan, yang berisi pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, dan penyampaian kesimpulan. Dalam persidangan, para pihak bisa menggunakan berbagai alat bukti, seperti surat atau dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, pengakuan, bukti elektronik. Semua bukti ini akan dinilai oleh hakim dalam menentukan apakah putusan pemerintah itu sah atau tidak. Pada akhirnya, hakim akan mengeluarkan putusan. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, gugatan ditolak. Nah, jika penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya. Yang kedua, gugatan itu dikabulkan. Nah, sehingga keputusan pemerintah dibatalkan dan bisa diperintahkan untuk diterbitkan keputusan baru. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu gugatan tidak diterima. Biasanya karena syarat formal atau tidak terpenuhi. Kalau penggugat atau tergugat tidak puas, masih ada jalur banding ke Pengadilan Tinggi TUN, kasasi ke Mahkamah Agung, sampai peninjauan kembali. Setelah kita memahami bagaimana proses sengketa di PT UN berjalan, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu prinsip atau asas yang menjadi dasar jalannya proses peradilan. Nah, asas ini semacam aturan main yang harus dipatuhi oleh pengadilan, penggugat, maupun pemerintah. Nah, asas-asasnya itu yang pertama ada praseemptio lauti causa. Keputusan pemerintah dianggap sah dan tetap berlaku sampai ada putusan yang membatalkannya. Jadi, meskipun sedang digugat, keputusan itu tidak otomatis berhenti berjalan. Yang kedua, keputusan tidak seimbang. Dalam sengketa TUN, posisi rakyat dan pemerintah memang tidak setara. Pemerintah punya kekuasaan, sementara rakyat adalah pihak yang merasa dirugikan. Karena itu, hukum acara dirancang untuk memberi ruang perlindungan lebih bagi penggugat. Yang ketiga, hakim bersifat aktif atau dominus litis. Berbeda dengan perkara perdata, di PT UN hakim tidak pasif. Nah, hakim bisa bertanya, mengadili fakta, dan memastikan proses berjalan adil. Yang keempat, pembuktian bebas. Hakim diberi kebebasan untuk menilai bukti apa yang paling meyakinkan tanpa terikat oleh urutan atau kekuatan bukti tertentu. Lalu yang kelima, tidak boleh putra petita. Nah, hakim hanya boleh memberi keputusan atau putusan sesuai dengan apa yang diminta penggugat. Misalnya, penggugat hanya minta pembatalan, hakim tidak boleh menambah hal lain di luar permintaan itu. Lalu yang keenam, putusan berlaku erga omnes. Nah, putusan ini tidak hanya berlaku bagi penggugat dan tergugat, tapi juga bagi pihak lain yang berkepentingan. Jadi, efeknya lebih luas. Yang ketujuh, harus ada kepentingan langsung. Nah, jadi hanya pihak yang benar-benar dirugikan secara langsung yang boleh mengajukan gugatan ke PT UN. 8. Tidak ada rekurensi. Pemerintah tidak bisa menggugat balik penggugat dalam perkara yang sama. Yang kesembilan, tidak ada putusan first take. Meski tergugat tidak hadir, hakim tetap harus memeriksa perkara secara lengkap. Tidak ada putusan otomatis seperti perkara perdata. Yang kesepuluh, pemeriksaan bertahap. PT UN memiliki tahapan pemeriksaan jelas, yaitu ada administratif, persiapan, lalu persidangan. Nah, yang ke-11, tidak ada upaya paksa langsung. PT UN tidak bisa langsung melakukan penyitaan atau eksekusi paksa seperti pengadilan perdata. Lalu yang terakhir, ada mekanisme acara cepat. Untuk perkara yang mendesak, pengadilan bisa menggunakan pemeriksaan acara cepat agar putusan segera keluar. Demikian rangkaian pembahasan mengenai PT UN dengan memahami sejarah, kompetensi, objek subjek sengketa, alur penyelesaian, dan asas-asasnya kita dapat melihat betapa pentingnya keberadaan PT UN dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Terima kasih telah mengikuti penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi landasan untuk pembahasan-pembahasan berikutnya.